Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fasya dengan NIM 210907074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan dosen pengampu saya, yaitu Kak Ainun Mardia, SAB MAB. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perekonomian terbuka. Nah, apa perekonomian terbuka itu? Saya akan menjelaskan sesama dengan berikut. Baik, saya akan memulai dengan membuka perekonomian terbuka atau yang bisa disebut dengan ekspor dan impor. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau yang bisa disebut dengan ekspor dan impor, barang dan jasa, serta dengan negara lain. Perekonomian terbuka membuat masyarakat saling berinteraksi dengan lingkungan luar negeri, baik secara langsung maupun melalui perantara. Perekonomian terbuka bertujuan untuk memperluas pasar produk barang ataupun jasa perusahaan dalam negeri agar mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Keuntungan dari perekonomian terbuka adalah masyarakat berasal dari negeri mempunyai banyak pilihan untuk aktivitas negara dan suatu negara bisa mendapatkan dana dari luar negeri. Nah, mekanisme perekonomian terbuka. Mekanisme perekonomian terbuka itu terbagi dengan 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, kemudian ada sirkulasi aliran pendapatan. Aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka itu meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan ditunjukkan oleh aliran. Aliran-aliran yang didapatkan dari pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak perusahaan, tapi belum dikurangin oleh pajak individu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa di luar negeri. Ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau agregat expenditure yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Suatu negara yang melakukan ekspor barang atau jasa ke negara lain pastinya harus memproduksi barang atau jasa melebihi dari jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Peningkatan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Namun, jika pendapatan nasional bertambah besar, belum tentu ekspor ikut meningkat. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional, sehingga ekspor memiliki fungsi yang sama dengan investasi dan pengeluaran pemerintah. Nah, ada beberapa faktor penting yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri dari segi mutu, harga barang yang diekspor, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Nah, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah kemampuan negara tersebut untuk membayar barang-barang impor. Semakin tinggi kemampuan membayarnya, maka semakin tinggi impor yang dapat dilakukan. Tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Oleh karena itu, tinggi rendahnya impor suatu negara juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Faktor yang menentukan impor suatu negara yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, ya semakin banyak impor yang dapat dilakukan. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional yaitu kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang mutunya lebih baik. Nah, kemudian apa sih faktor pendukung dan penghambatnya? Nah, faktor pendukungnya adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama, sumber daya alam menjadi penting dan krusial karena menjadi bahan baku produk. Nah, yang kedua adalah penghematan biaya produksi, SDM, dan ilmu pengetahuan. Karena setiap negara memiliki kemampuan SDM dan teknologi yang berbeda-beda, negara yang dibekali dengan SDM mumpuni dan teknologi canggih mampu berproduksi barang berkualitas baik. Ketika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi dengan baik, semakin upaya penghematan biaya produksi, semua negara hendaknya bisa melakukan kegiatan ekspor SDM dan teknologi untuk negara-negara lain yang lebih membutuhkan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan pemasukan negara, karena aktivitas ekspor merupakan salah satu cara negara meningkatkan pendapatannya. Nah, yang keempat ada peningkatan produk UMKM. Apa yang nggak tahu tentang UMKM? Kualitas produksi dalam negeri berpotensi memiliki nilai yang sangat jual tinggi di pasar internasional. Yang kelima adalah menangkap peluang besar, karena seorang eksportir harus bisa menangkap dan memanfaatkan peluang dasar dan di pasar. Nah, yang keenam adalah adanya kelebihan produk. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional selanjutnya adalah adanya kelebihan produk yang ada di dalam suatu negara. Saat pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasa sudah cukup, suatu negara bisa mengekspor barang tersebut ke negara lain.
Kemudian, apa aja sih faktor penghambatnya? Kebijakan ekonomi dan politik internasional menjadi salah satu hambatan perdagangan internasional karena secara umum setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Kemudian, mungkin ada perbedaan nilai mata uang karena setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda kan, dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali ngerasa mengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Misalnya Indonesia mengekspor produk kelapa dan turunannya ke Belanda, maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Nah, kemudian birokrasi yang bertele-tele, karena setiap kegiatan ekspor dan impor harus bisa melalui birokrasi pemerintah. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjualan dan pembeli akan menurun hingga menghambat aktivitas perdagangan. Rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Nah, kemudian hubungan perdagangan internasional dan perekonomian terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik, perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Karena perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau serta modal dengan negara-negara lain. Terdapat beberapa teori perdagangan internasional, salah satunya teori klasik yang memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah dua barang dan dua negara, karena menurut Tambunan, dua barang dan dua negara berkaitan dengan isu-isu aktual yang terkait dengan perdagangan internasional, dapat dianalisis dengan kasus lebih dari dua negara dan dua barang. Yang kedua adalah dasar biaya tenaga kerja yang bersifat umum. Pada teori klasik, faktor produksi seperti masalah tanah, modal dianggap tidak penting jika nilai suatu barang tergantung pada biaya tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja, karena nanti dapat digunakan untuk menghitung upah pekerja. Yang ketiga adalah biaya produksi. Menurut Tambunan, biaya produksi per unit output konstan tidak berubah walaupun volume produksinya berubah. Demikian, berapapun negara memproduksi barang, biaya atau harga per satu unitnya tidak berubah. Asumsi ini juga tidak realistis karena tidak mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap sisi produksi. Yang terakhir adalah biaya transportasi. Perdagangan internasional sudah pasti ada beban biaya transportasi sehingga harga jual barang biasanya lebih tinggi daripada harga aslinya. Keseimbangan dan cara perekonomian. Ada pernyataan tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yang menyatakan bahwa jika perekonomian memiliki tiga sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan. Selain itu, jika perekonomian itu menjadi terbuka, ekspor dan impor akan menjadi dua sumber pengeluaran baru, sementara impor akan mengurangi pengeluaran agregat, ekspor, dan akan meningkatkannya. Pendapatan nasional meningkatkan pendapatan dalam perekonomian tertutup menjadi nasional terbuka sebagai akibat dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini. Misalnya, keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan bocoran yaitu apabila ekonomi terdiri dari tiga sektor, maka perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka. Syarat dalam keseimbangan dalam perekonomian terbuka ada dua, yaitu efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua adalah suatu contoh angka yang menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs merupakan indikator ekonomi yang sangat penting loh, karena penggerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap aspek perekonomian suatu negara. Adanya perbedaan mata uang yang digunakan baik di negara yang mengimpor maupun mengekspor akan menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata uang. Perbedaan tukar mata uang suatu negara atau kurs yang bisa disebut pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Jika permintaan mata uang tersebut bertambah banyak terhadap dolar, maka penyebabnya nilai tukar menjadi melemah. Dengan nilai tukar yang melonjak menyebabkan semua orang terkena akibatnya. Banyak orang yang menutup usahanya, yang menjadi pengangguran dan lain-lain. Maka nilai tukar mata uang itu sangatlah penting karena ada suatu negara yang lain. Di Indonesia, nilai rupiah pun melemah dari hari ke hari terhadap dolar sehingga pemerintah melakukan dan memaksimalkan agar mata uang rupiah dapat stabil dari hari ke hari. Nah, bagi yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri atau yang memiliki bisnis di bidang perdagangan internasional, pasti sudah fasih dengan istilah kurs. Kurs yang merupakan harga mata uang dari suatu negara yang diukur dalam satuan mata uang negara lain. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari kurs? Kurs itu ada terdiri dari kurs jual, yaitu di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Nah, yang kedua adalah kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing, misalnya jika ada yang menukar mata uang dari negara Indonesia dengan mata uang negara Amerika. Nah, yang terakhir adalah kurs tengah. Kurs tengah adalah digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan kurs beli. Karena jika ditambah dengan kurs beli, kemudian bisa dibagi dua atau sama dengan rata-rata.
Nah, kemudian ada devisa, merupakan semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat menjadi patokan kemampuan negara tersebut dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Semakin banyak devisa yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin besar kemampuan negara tersebut untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional yang tentu saja akan menguatkan nilai mata uang negara tersebut. Selain itu, cadangan devisa juga dapat digunakan untuk menghindari krisis ekonomi dan keuangan suatu negara. Dalam materi perekonomian terbuka ini, saya akan mengambil kasus dengan dampak pertumbuhan ekonomi mitra dagang terhadap nilai ekspor yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menjadi kekhawatiran bagi negara-negara di seluruh dunia, karena hal ini dapat menyebabkan jurang resesi ekonomi di negara maju maupun yang berkembang. Suatu negara bisa dikatakan mengalami resesi ekonomi apabila menjadi penurunan pada nilai Real Gross Domestic Product atau GDP, setidaknya pada 2 kuartal berturut-turut. Menurut data, sampai dengan kuartal 2 tahun 2020, bulan September, tercatat setidaknya 44 negara yang sudah mengumumkan kondisi negaranya mengalami resesi ekonomi, yang utamanya akibat adanya dampak pandemi COVID-19 bagi negaranya. Namun, tidak sedikit juga negara-negara yang sudah mengumumkan telah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam terutama di kuartal 2 tahun 2020. Masuknya suatu negara ke dalam jurang resesi membuat negara-negara di sekitarnya juga akan terancam masuk ke dalam jurang yang sama. Karena suatu negara dengan negara lain terikat pada bidang perdagangan internasional. Penurunan ekonomi karena pandemi COVID-19 adalah salah satu hal yang terburuk secara depresi besar. Resesinya karena perkepanjangan pada tahun 1930-an. Wabah perkepanjangan akan menguji kemampuan negara-negara di dunia dan bank sentral dalam mengendalikan krisis. Indonesia sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka tidak terlepas dari ancaman resesi akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi negara lain. Hal ini disebabkan oleh adanya keterikatan pada kegiatan ekspor impor Indonesia dan negara-negara mitra dagang lainnya. Pada tahun 2019, kontribusi ekspor barang dan jasa dalam perekonomian Indonesia mencapai 18,41% dengan nilai mencapai 2.919.635.60 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi ekspor dalam negeri. Selain itu, terdapat ada hubungan koalisi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat hubungan searah antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor suatu negara akan menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Baik, itu adalah merupakan penjelasannya dari studi kasus tersebut. Analisis dari saya, Indonesia itu menerapkan perekonomian terbuka tidak terlepas dari adanya aktivitas ekspor dan impor di perdagangan internasional. Pertumbuhan ekspor impor Indonesia dipengaruhi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, bisa menjadi early warning mengingat sudah banyak negara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, bahkan sudah masuk ke dalam jurang resesi. Komoditas ekspor yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor yang positif bisa menjadi peluang bagi Indonesia dalam membantu meningkatkan nilai perekonomian. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang materi perekonomian terbuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Kak Ainun Mardia SAB MAB, telah memberikan tugas ini kepada saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Semoga penjelasan dari video ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.